adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama saya Kak Sunsun. Kali ini kita akan belajar barisan dan deret, khusus bagian barisan dan deret geometri. Oke, kita masuk dulu ke bagian materinya ya. Barisan geometri dan deret geometri, bedanya secara sekilas, kalau barisan itu pakai koma, kalau deret pakai tanda plus. Nah, barisan geometri di sini adalah barisan di mana perbandingan antara dua suku yang berdekatan atau berurutan bernilai tetap. Dua suku berdekatan berarti 2 dan 4, 4 dan 8, 8 dan 16. Nah, perbandingannya sama. Perbandingan itu apa? Jadi 2 dengan 4, 4 per 2 itu dapatnya 2. 8 dengan 4, 8 per 4 itu dapatnya 2 juga. 16 per 8 dapat 2. Nah, ini perbandingannya sama. Jadi kalau geometri itu perbandingan sama, kalau di aritmetika yang sebelumnya sudah kita pelajari, selisihnya yang sama. Nah, barisan geometri ini kalau kita jumlahkan itu akan membentuk deret geometri. Jadi 2 plus 4 plus 8 plus 16 dan seterusnya. Oke. Untuk unsurnya ya sekarang. Unsur dalam geometri itu sama dengan unsur dalam aritmetika. Bedanya di bagian kalau kemarin tuh ada beda, selisih. Kalau di geometri beda atau selisihnya kita ganti dengan R, rasio, perbandingan. Oke. Pertama, unsur pertama ada UN. UN itu adalah U suku ya, suku ke N. Nah, di sini ada 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16. Berarti yang muncul pertama itu U1, berurutan U2, U3, U4. Gini. Sekarang kalau kita jabarkan ya, kalau U1 sama dengan A kali R pangkat N min 1. 1 min 1. Berarti di sini U1 sama dengan A kali R pangkat 0. Berapapun pangkat 0, hasilnya adalah 1. Jadi ini A kali 1 sama dengan A. Itu U1. Sekarang kita cari U2 ya. U2 adalah A R pangkat 2 min 1. Berarti jadi A R pangkat 2 minus 1 itu kan 1 ya. 1 di sini. Atau kita bisa tulis AR aja. Selanjutnya U3. Berarti A kali R pangkat 3 min 1 dapat A kali R pangkat 2. Terus U4. Berarti A kali R pangkat 4 min 1 dapat A R pangkat 3. Jadi di sini kita dapat polanya nih. A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3. Berurutan ya. Jadi U1 itu A, U2 AR, U3 AR pangkat 2, U4 AR pangkat 3. Oke. Nah, di sini untuk R-nya selalu angka sebelumnya dari N-nya. Jadi kalau ini 1, R-nya pasti 0. Kalau pangkat 0 berarti kan tadi 1 ya. Kalau 1, A kali 1 jadinya A. Kalau ini 2, R-nya pangkat 1. Kalau ininya 3, berarti R-nya pangkat 2. Kalau ininya 4, R-nya pangkat 3. Berarti kalau U12, kita bisa tulis AR pangkat 11. Jadi lebih gampang ya cara
menjabarkan sukunya. Itu UN. Selanjutnya ada R. R itu rasio. Nah, perbandingannya sama tadi kalau barisan geometri ya. Jadi di sini untuk beda rasio R. Rasionya tetap. Nah, untuk mencari rasio itu antara dua suku yang berdekatan, tapi suku itu dengan suku sebelumnya ya. Jadi U2 per U1 tadi dapat 4/2 kan, dapat 2. Terus kita bisa pakai U3 per U2 itu sama dengan 8/4 tadi dapat 2. Kemudian U4 per U3 dapat 16/8 dapat 2, sama. Jadi untuk rasio sama ya, mau pakai suku berapapun. Selanjutnya, nah, tadi barisan geometri itu akan membentuk deret geometri. Jadi deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri. Nah, di sini ditulisnya SN. Jadi jumlah N suku pertama. Misalnya nih, S3. Berarti jumlah 3 suku pertama 2, 4, 8. 2 plus 4 plus 8. Terus S5, jumlah 5 suku pertama. Seterusnya kayak gitu ya. Nah, di sini rumus SN ada 2. Ada SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Ada satu lagi A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Kapan kita pakai rumus ini atau ini? Rumus yang kiri, yang ini akan kita pakai pada saat R-nya lebih besar dari 1. Rumus yang kanan akan dipakai kalau R-nya lebih kecil dari 1. Misalnya, R-nya sama dengan 2 nih, dapat seperti contoh yang tadi ya. R-nya dapat 2, 2 ini lebih besar dari 1, berarti ini 2, 2. Terus kalau misalkan R-nya kurang dari 1, misalnya setengah ya, 1/2, berarti di sini 1 min R-nya 1/2, 1/2. Gitu. Jadi kita bisa pakai rumus ini. Tadi ya, tergantung dari nilai R-nya. Contoh soal 1, tentukan suku kelima barisan geometri berikut. Nah, sebenarnya kalau mau gampangnya, ini 2 ke 6 itu kali 3 kan. 6 ke 18 kali 3. Berarti ini angka pertama kan suku pertama, angka kedua suku kedua, angka ketiga suku ketiga. Kalau mau cari suku kelima berarti kan ada U4 dulu baru U5. Nah, U3-nya kita kali 3, 18 kali 3 itu 54. Ini. Selanjutnya 54-nya kita kali 3 menjadi 162. Dapat nih angkanya 162. Cuman masalahnya kalau yang ditanya bukan suku kelima, suku ke-100. Kan nggak mungkin ya kita kali 3 sampai suku ke-100. Nah, makanya di sini ada caranya. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui itu kita harus tulis sampai dapat
A sama B-nya ya. Sorry, A sama R. Kalau B di aritmetika. Diketahui A itu suku pertama kan. Tadi sama dengan U1. Jadi A-nya dapat 2. Terus R-nya kan rasionya selalu tetap. Pakai 2 suku yang berdekatan. Nah, berarti di sini yang paling gampang U2 per U1 itu dapat 6 per 2, dapat 3. Selanjutnya ditanyakan, oh ya, ini langkah pertamanya ya. Langkah kedua ini, yang ditanyakan suku kelima, U5. U5, gini ya. Oke, kita udah tahu A-nya berapa, R-nya berapa. Terus dicari suku kelima. Kita tinggal jawab, jadi langkah ketiga, jawab itu langsung masuk ke rumus. Kan yang dicari suku itu rumusnya ini, UN. UN sama dengan A, R pangkat N-1. U5, N-nya ganti dengan 5, sama dengan A, R pangkat 5 minus 1, sama dengan A, R pangkat 4. Nah, kalau ini 5, kita langsung aja A, R pangkat 4. Kalau misalkan dicari U10, berarti A, R pangkat 9. Jadi, angka sebelum yang ditulis di sini. Ya, sebelum N-nya. Oke, ini kita tinggal langsung masukin angkanya. A-nya kan udah dapat 2. R-nya 3. Pangkatin 4. Sama dengan 2 dikali. Nah, 3 pangkat 4 itu berapa? Kita tahu 3 pangkat 2 itu 9 kan? Kalau 3 pangkat 4 itu 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Berarti 2 kali 9 kali 9. Nah, jadi 9 kali 9, 81. 81-nya kita kali 2, dapat hasilnya 162. Ya, kalau mau gampang, kalau dicarinya sukunya berdekatan, jadi langsung aja. Tinggal kali dengan rasionya. Gitu. Cuman kalau misalkan jaraknya jauh, U100, U15, nah mending kita pakai rumus aja. Contoh soal 2, suatu deret geometri mempunyai suku ketiga sama dengan 18. Suku ketiga itu berarti U3 ya. Oke, diketahui, ini langkah pertama. U3 sama dengan 18. Selanjutnya, dan suku pertama sama dengan 2. Berarti di sini suku pertama U1 dulu ya. U1 sama dengan 2. Tentukan rasio deret geometri tersebut. Nah, berarti langkah kedua yang ditanyakan adalah rasio R ya. Caranya gimana? Kita tambahin langkah ketiga itu jawab. Nah, di langkah ketiga, pertama kita harus jabarkan dulu yang diketahuinya. Jadi U3 yang diketahui itu kan sama dengan 18 nih. U3 itu pakai rumus suku ini. Tadi gampangnya AR pangkat berapa? Angka sebelum 3, 2 ya. Sama dengan 18. Dapat persamaan pertama. Terus yang kedua ada U1 sama dengan 18. Nah, kalau U1 A, R-nya
angka sebelum 1 kan 0. Pangkat 0 itu adalah 1. Berarti A kali 1 dapatnya A. Jadi A aja tulisnya. Sama dengan 8. Oh ya, ini sama dengan 2 ya. Nah, ini dapat persamaan kedua. Untuk geometri ini, jadi setelah kita jabarkan, kita pilihannya bisa substitusi atau bandingkan. Pakai perbandingan. Ini bebas, sama aja. Misalnya ya, kalau pakai substitusi, berarti AR pangkat 2 dari persamaan 1 sama dengan 18. Terus persamaan 2, A-nya kan udah dapat nih, 2. 2 kali R pangkat 2 sama dengan 18. R pangkat 2 sama dengan 18 per 2. Dapat 9 ya. Nah, berarti R-nya sama dengan akar dari 9, yaitu plus minus 3. Nah, di sini jawabannya ada 2, plus 3 sama min 3. Mana yang kita pakai? Di sini kan suku pertamanya adalah 2 dan suku ketiganya 18. Kalau kita lihat di sini naikkan angkanya dan positif. Berarti kita pakai yang rasio positif. Yang 3. Yang ini nggak dipakai. Ini kalau pakai substitusi. Nah, kita bisa pakai perbandingan nih untuk cari nilai R-nya. Jadi ini atau ya. Kalau pakai perbandingan langsung bandingin aja. Persamaan 1 sama 2. Dibagi AR pangkat 2 per A. Yang ini. Sama dengan 18 per 2 hasilnya. Nah, ini dicoret. A-nya coret. Sisa R pangkat 2 sama dengan 18 per 2 berapa? 9. R-nya tinggal diakarin. Akar dari 9, yaitu plus minus 3. Karena sama, tadi pilihnya yang positif ya, karena sukunya naik. Dari 2 ke 18. Dan positif. Contoh soal 3, tentukan nilai X supaya barisan X plus 2, X, 2X min 3, jadi ini berurutan U1, U2, U3. Merupakan barisan geometri. Syarat barisan geometri itu perbandingannya tetap, rasionya tetap. Ini rumusnya. Nah, berarti di sini kita bisa pakai konsep rasio untuk mengerjakan atau mencari nilai X ini. Kita mulai dari yang diketahui ya. Diketahui U1 itu adalah X plus 2, U2, X, U3, 2X min 3. Yang ditanyakan adalah nilai X-nya. Nah, kita langsung pakai konsep rasio, tapi pakainya 2 rasio ya. 2 rasio yang berdekatan. Karena memang yang diketahui cuman ada 3 suku, jadi nggak bisa 3 rasio. Ini U3, oke dari U2 dulu. U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Masukkan. U2-nya X, U1-nya X plus 2. Terus U3, 2X min 3. U2-nya adalah X. Nah, ini kita kali silang.
Jadi X kali X sama dengan X plus 2 kali 2X min 3. Ini kali ini. X kuadrat sama dengan, nah untuk perkalian yang ini itu kali pelangi ya. X kali 2X dapat 2X kuadrat. X kali min 3 minus 3X. 2 kali 2 4X. Oh ya, 2 kali 2X. 2 kali min 3 minus 6. Oke. Ini kita gabungkan semua sama dengan 0. Boleh ke samping kiri atau samping kanan. Karena di sini X kuadratnya yang paling tinggi koefisiennya di kanan, kita pindahin ke kanan aja. Nih. 2X kuadrat dikurang X kuadrat dapat X kuadrat. Min 3X plus 4X dapat X minus 6. Gimana cari nilai X-nya? Ini kita tinggal faktorin aja. Cari angka kalau dikali hasilnya minus 6. Kalau dijumlah hasilnya adalah plus 1. Nah, caranya gimana? Berarti di sini cek dulu perkalian 6 itu ada berapa aja. 1 kali 6, 2 kali 3, berapa lagi? Udah ya. Kita cek yang selisihnya 1 itu mana? 2 sama 3 kan? Nah, berarti kita tinggal cek nih. Supaya penjumlahannya plus 1, 3-nya yang harus plus atau 2-nya yang harus plus atau dua-duanya atau harus minus. Ini kalau kita pakainya yang minus adalah 3. Kalau yang minus adalah 3 berarti min 3 kali 2 itu minus 6, udah betul. Cuman kalau kita jumlahkan itu menjadi min 1 dan di sini plus 1, berarti salah, harus dibalik. 3-nya yang harus plus, 2-nya yang minus. Gitu ya cara memilih angkanya. Pertama ini X kuadrat nih, berarti di sini X dan X. Tinggal masukkan plus 3 min 2. Sudah dapat pemfaktorannya, ini tinggal kita sama dengan 0 untuk mencari nilai X-nya. X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan minus 3. X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Jadi jawabannya ini dua-duanya. Kecuali kalau di soalnya dikasih syarat nih, misalnya sukunya harus positif, misalnya. Berarti kita harus cek satu-satu. Misalnya ya ada tambahan. Sukunya harus positif. Jadi X-nya kita substitusi. Di situ kan dapatnya X plus 2, X dan 2X min 3. Kalau kita pakai X sama dengan 2. 2 plus 2, 2. 2 kali 2 minus 3. Menjadi 4, 2. 2 kali 2, 4 min 3, 1. Ini kalau pakai X sama dengan 2. Positif nih nilainya, cuman rasionya di sini, sukunya turun ya. Jadi 4, 2, 1 nggak naik gitu. Nah sekarang kalau misalkan pakai X-nya minus 3, berarti kan min 3 plus 2, min 3, 2 kali min 3 minus 3. Hasilnya min 1, minus 3, 2 kali min 3 min 6, minus 3, min 9. Nilainya minus. Berarti di sini kalau ada syarat sukunya harus positif, pilihlah yang X sama dengan 2. Gitu. Kalau dicarinya suku negatif berarti pilih yang X sama dengan 3. Jadi harus coba disubstitusi dulu baru kita tahu nih positif atau negatifnya. Karena di sini nggak ada ya, nggak ada syarat lain,
Artinya kita nggak perlu cek kayak gini. Jadi jawabannya dua-duanya. Contoh soal 4, tentukan jumlah 5 suku pertama deret 2 plus 6 plus 18 plus titik-titik. Gampangnya ini kan udah ada 3 suku ya. Berarti kalau 5 suku pertama kita tinggal cari 2 suku lagi terus kita jumlahkan. Kayak gitu. Misalnya nih, ini kan perbandingannya 6 bagi 2, 3. Berarti di sini ke sini itu kali 3, 54, kali 3 lagi itu dapat 162. Nah, ini kita tinggal jumlahin 2 plus 6 itu 8 plus 18 dapat 26 plus 54 dapat 80 plus 162 dapat 242. Ini kalau mau cepetnya. Cuman kalau ditanyanya jauh nih, nggak 2 suku lagi yang kita perlukan, misalnya jumlah 10 suku pertama. Kan capek ya, kita harus ngitung dulu. Atau misalnya 20 suku pertama, jumlah 20 suku pertama. Berarti kita harus cari dulu sukunya satu-satu, kepanjangan. Makanya di sini perlu rumus. Oke, kalau kita pakai rumus ya, pertama yang diketahuinya dulu dicek. Untuk yang diketahui kita harus selalu dapatkan A sama R-nya. Jadi diketahui A itu suku pertama ya. Suku pertama itu adalah 2. Dapat. Terus cari R-nya, rasio. Tadi kita udah sempat cari 6/2 kan. Suku kedua dibagi suku pertama itu 6/2 dapat 3. Nah, tinggal kita cari yang ditanyakannya. Jumlah 5 suku pertama S5. Ini yang ditanyakan. Oke, jawabnya kita tinggal substitusi aja ke rumusnya. Nah, di sini R-nya kan 3. Kalau 3 itu lebih besar dari 1. 3 lebih besar dari 1, bentar. 3 lebih besar dari 1, jadi R-nya lebih besar dari 1. Berarti kita pakai rumus yang pertama ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. S5, N-nya 5, karena yang dicari S5. Sama dengan A udah ada di soal, di sini ya udah dapat yang diketahui. R-nya 3 pangkatin 5 minus 1 per R-1. 5 minus 1. Oh ya, 3 min 1 ya. Sama dengan 2 kali 3 pangkat 5 itu adalah 243. Minus 1 per 2. Nah, ini kita bisa langsung coret 2/2. Tinggal yang dalam kurung 243 min 1, 242. Gini. Jadi intinya kalau misalkan tinggal 2 suku lagi untuk mendapatkan jumlahnya, itu kalian tinggal cari aja 2 suku itu kayak tadi. Tapi kalau misalkan wah jauh banget nih, masih misalnya yang dicari 20 suku pertama, jumlah 20 suku pertama, berarti kita harus cari, kalau 20 ini kan baru 3, harus cari 17 suku lagi, lama. Ya udah pakai rumus aja gitu. Jadi cari yang paling gampang. Contoh soal 5, suatu barisan geometri dengan suku-suku positif mempunyai suku ketiga sama dengan 18. Suku itu berarti U ya. Jadi kita taruh sini yang diketahui. Suku ketiga sama dengan 18. Lanjut, dan suku kelima sama dengan 162. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut.
ditanyakan U8. Nah, ini cara jawabnya. Pertama, kita jabarkan dulu ya, selalu jabarkan yang diketahui. Jabarkan yang diketahui. Berarti U3 sama dengan 18. Tadi caranya gimana? AR, kalau ini 3, angka sebelumnya 2. Pangkat 2 sama dengan 18. Ini persamaan 1. Lanjut, U5 sama dengan 162. U5, AR, angka sebelum 5, 4. Jadi pangkat 4 sama dengan 162. Dapat persamaan 2. Nah, ini kan kita bisa pakai substitusi atau perbandingan. Ya udah, kita bandingkan aja. Jadi kalau misalkan udah beda nih 4, 3 atau berjauhan gitu, ya mending kita pakai perbandingan aja. AR pangkat 4 per AR pangkat 2 sama dengan 162 dibagi 18. Nah, ini kita coret. A-nya coret. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, artinya pangkatnya dikurang. 4 kurangi 2 dapat 2. Jadi ini R pangkat 2 sama dengan 162 dibagi 18 itu adalah 9. R-nya berarti akar dari 9. Akar 9 itu adalah 3. Akar plus minus. Jadi ini plus minus 3. Yang mana yang akan kita pakai? Karena di sini sukunya positif, berarti kita pilih R yang positif. Jadi yang akan kita pakai adalah yang R sama dengan 3. Ini ya. Oke. Sesuai pertanyaan yang dicari suku ke-8 berarti U8. U8 sama dengan AR 8, angka sebelumnya 7, pangkat 7. Itu cara cepet ya. Kalau mau pakai rumus boleh nih. Berarti N-nya 8, U8, A, R, 8 min 1. 8 min 1 kan 7. Pangkat 7 R-nya. Sama ya. Jadi kalau kalian bisa jabarin lebih cepat, mending pakai itu aja. Sama dengan A-nya berapa? Tadi, oh iya, sorry, kita belum dapat A-nya. R-nya 3, nah A-nya kita substitusi ke salah satu, boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Paling gampang yang pangkatnya terkecil, yaitu AR pangkat 2. Sama dengan 18, nah R-nya 3 kan? A kali 3 pangkat 2 sama dengan 18, berarti A kali 9 sama dengan 18, A-nya sama dengan 18 per 9, dapat 2. Jadi kalau kalian jabarkan yang diketahui, itu harus sampai ketemu A sama R-nya. Supaya nanti pada saat bikin jawaban, itu bisa langsung substitusi. Oke, udah dapat ya? 3, 2. A 2 kali R-nya 3 pangkat 7. 2 kali, hati-hati jangan sampai 2 kali 3 dulu, pangkatin dulu ya. 3 pangkat 7 itu adalah 2187, tinggal dikali 2, dapat 4374. Oke, sampai situ dulu. Sampai jumpa di materi berikutnya.